لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna nahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Yang saya hormati pimpinan Muhammadiyah cabang Lamongan beserta seluruh warga Muhammadiyah. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Al-Azhar beserta seluruh jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita bersyukur pagi ini dapat bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid yang nilainya sama dengan sholat semalam penuh. Rasulullah bersabda, man sholla sholatal subhi fi jama'atin faka'annama sholatul laila kullu. Hadis muttafaq alaih. Barang siapa yang sholat subuh dengan berjamaah di masjid, faka'annama sholatul laila kullu. Seakan-akan mereka itu mengerjakan sholat semalam penuh. Mudah-mudahan sholat subuh kita ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan sholat subuh itu menjadi persaksian akan keimanan. Ya, di dalam surah Al-Isra Allah menyatakan, Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya sholat di waktu fajar, yaitu sholat subuh, kana mashhuda, adalah sholat yang disaksikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan sholat subuh ini disaksikan oleh malaikat yang bertugas di malam hari maupun bertugas di pagi hari. Sayyidina Umar ibnul Khattab memberi tafsir bahwa sholat subuh itu sholat persaksian. Saksikanlah bahwa mereka yang selalu datang di dalam sholat subuh berjamaah di masjid, sungguh-sungguh mereka orang yang beriman. Maka salah seorang pimpinan pusat Muhammadiyah sudah almarhum Profesor Dr. Buya Hamka dulu mengatakan, kalau ingin melihat orang Islam, lihatlah masjid-masjid di waktu sholat Jumat, sholat Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Mereka adalah kaum muslimin. Ya. Tapi kalau ingin melihat orang yang beriman, lihatlah masjid-masjid di saat sholat subuh. Mereka lah orang-orang yang beriman. Ya. Karena kalau tidak ada iman itu berat sekali mendatangi sholat berjamaah subuh.
Rasulullah sendiri bersabda, inna asqalas shalah alal munafiqun as-shalatul isya wa shalatus subh. Sungguh yang paling berat ya, dilakukan oleh orang-orang munafik itu mendatangi sholat berjamaah di waktu isya dan subuh. Jadi kalau mereka tahu pahalanya, pahala sholat subuh dan pahala sholat isya berjamaah itu, mereka pasti datang walau habwan, meskipun dengan merangkak. Jadi kalau orang tahu pahalanya, sholat berjamaah subuh dan isya itu sekalipun harus merangkak untuk sampai ke masjid, mereka akan mendatanginya. Maka sholat subuh itu merupakan kunci dari kemuliaan kaum muslimin. Karena kaum muslimin akan ditingkatkan kualitasnya menjadi kaum mukminin. Muslim akan menjadi mukmin itu dengan gerakan sholat berjamaah terutama di waktu isya dan subuh. Dan kemenangan umat Islam itu tidak pernah dijanjikan oleh Allah. Karena Allah hanya menjanjikan kemenangan bagi orang mukmin, bukan orang muslim. Jadi tidak ada ya janji Allah kepada orang muslim itu tidak ada. Allah hanya menjanjikan kepada orang yang beriman saja untuk meraih kemenangan, kemuliaan, kebahagiaan. Qad aflahal mu'minun. Tidak ada qad aflahal muslimun, itu tidak ada. Tidak ada. Sungguh beruntung, sungguh menang, sungguh bahagia orang yang beriman itu. Ya. Atau orang yang bertakwa, faqad fazal muttaqun. Enggak ada satupun ayat yang menjanjikan kemuliaan dan kemenangan untuk kaum muslimin, tidak ada. Yang dijanjikan adalah kemuliaan dan kemenangan kaum mukminin, orang mukmin saja yang dijanjikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kualitas dari kaum muslimin menjadi kaum mukminin ya. Ini merupakan upaya yang terus-menerus dilakukan sejak para sahabat, para tabi'in, para mubaligh, para dai kita dari waktu ke waktu. Termasuk oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, ingin menjadikan kaum muslimin ini menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lahirlah gerakan Muhammadiyah. Dimuhammadiyahkan artinya dijadikan orang yang mengikuti, meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak orang Islam yang tidak meneladani Nabi Muhammad SAW, meneladani yang lain. Ya. Sekalipun mereka Muslim. Satu contoh, Rasulullah bersikap tegas kepada Sayyidina Umar ibn al-Khattab ketika satu hari Sayyidina Umar ibn al-Khattab itu menemukan suhuf Musa, lembaran-lembaran kitab Taurat. Karena Sayyidina Umar ini seorang yang bisa membaca dan sangat memahami sastra Arab. Jadi ketika lembaran suhuf Musa yang aslinya bahasa Ibrani sudah diterjemahkan dalam bahasa Arab itu dibaca oleh Sayyidina Umar dengan asyiknya, sampai-sampai Rasulullah berada di sampingnya bersama Sayyidina Abu Bakar. Karena keasyikannya, Sayyidina Umar bin Khattab itu tidak menyadari kehadiran keduanya, sehingga
Abu Bakar menegur dengan keras, "Ya Umar." Baru terperanjat Sayyidina Umar itu menoleh, ternyata dilihat wajah Rasulullah yang menampakkan wajah kecewa. Ya. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, "Ya Umar, lihatlah wajah orang yang kau cintai ini." Tatapan mata Rasulullah itu menampakkan wajah kecewa. Maka langsung diletakkan suhuf Musa itu, dan Sayyidina Umar kemudian berkata, "Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya." Atau lafaz yang lain, ada 16 hadis sahih tentang ini. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku telah ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai utusan Allah ya, kepadaku. Maka Rasulullah menyahut, "Ya Umar, siapa saja yang mengucapkan kalimatmu tadi, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah." Ya. Kalau mereka membacanya di pagi hari, maka sekiranya dia mati di siang hari, pasti dimasukkan ke dalam surga. Siapa yang membacanya di sore hari dan mati di malam hari, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Ya Umar, Musa itu saudaraku, sesama Nabi. Ya, sekiranya Musa masih hidup sekarang, pasti dia menjadi pengikutku, begitu kata Nabi. Ya. Artinya apa? Rasulullah melihat umatnya membaca kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa saja kecewa. Nah sekarang bayangkan kita ini bangun tidur sudah buka WA, buka Instagram. Jadi kalau Rasulullah melihat kira-kira wajahnya seperti apa? Ya. Umatnya saja membaca kitab Allah, Taurat, Rasulullah tidak suka. Bahkan Rasulullah menegaskan, sekiranya Nabi Musa masih hidup, dia itu jadi pengikutku. Artinya dia baca Quran, tidak akan baca Taurat lagi. Nah sekarang bagaimana keadaan umat Islam ini yang mengakui cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Bagi yang dibaca bukan kitabnya Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi yang lain. Ya. Makanya tanpa Quran sebagai penyaring di dalam pikiran kita, sebagai furqan, nah, maka otak kita ini tidak jernih nanti menerima kebenaran. Tapi kalau hidup kita mulai dengan membaca Al-Quran, maka otak kita ini akan diberi furqan, diberi penyaring. Jadi nanti ada informasi lain, kita ini akan dengan cepat membedakan mana yang benar, mana yang salah. Nah, maka kalimat raditu billahi rabb wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya itu diajarkan oleh Kiai Dahlan untuk pembuka ketika mau belajar, baik dalam majelis-majelis pengajiannya maupun kepada anak-anak didik di sekolah yang didirikan oleh beliau. Kemudian ditempelkan, ditambahkan ayat ke-21 dari surah Toha. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu, warzuqni fahma, dan anugerahkan kepadaku kecerdasan. Nah, ini jadi ini doa yang diajarkan oleh Kiai Dahlan, ya, berdasarkan pada hadis-hadis yang sahih, agar selalu menjadi pembuka setiap
pelajaran, baik dalam majelis taklim, pengajian, maupun di dalam sekolah-sekolah yang dikelola oleh Kiai Dahlan dan kemudian oleh persyarikatan yang didirikannya, yaitu Persyarikatan Muhammadiyah. Karena ini menjadi karakter buildingnya Muhammadiyah. Apa? Muhammadiyah itu ya benar-benar orang yang ridho Allah sebagai Tuhannya. Tidak ridho ada Tuhan selain Allah. Memurnikan tauhid. Jadi yang pertama dilakukan oleh Muhammadiyah adalah membersihkan tauhid. Supaya mukhlisina lahuddin. Orang itu murni, bersih di dalam beragama, tidak bercampur khurafat, bid'ah, tahayul, kelenik, dan lain sebagainya. Supaya benar-benar beragama itu ya mengikuti Allah yang menurunkan agama itu dan kemudian menjadikan Islam itu sebagai ad-din, sebagai sumber tata nilai kehidupannya, dan kemudian menjadikan Nabi Muhammad SAW itu sebagai panutannya. Maka umat Nabi Muhammad ya, SAW yang disebut dalam bahasa kemudian jadi Muhammadiyah itu, nah cirinya seperti digambarkan Allah dalam surah Al-Fath pada ayat 29 itu ya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit taurati wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa ala suqih yu'jibuz zurra aliyaghidu bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran azima. Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang membersamainya walladzina ma'ahu itu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Cirinya yang pertama itu tegas kepada orang-orang kufar, itu orang-orang kafir yang terang-terangan menyatakan kebenciannya kepada Islam, itu namanya kufar ya. Tapi kalau kafir ada yang zimmi, dia kafir tapi tidak menunjukkan kebenciannya kepada Islam. Tapi sekarang ini ada orang mengaku Muslim tapi menampakkan kebenciannya kepada Islam. Ini ada ya. Katanya Muslim tapi dengan Islam itu benci. Aneh, di dalam Kristen tidak ada Kristen fobia. Di dalam Buddha tidak ada Buddha fobia. Di dalam Yahudi tidak ada Yahudi fobia, tapi di kalangan orang Islam ada Islamofobia. Jadi orang Islam yang fobi, yang ketakutan dengan isu-isu keislaman, itu hanya di dalam Islam. Ya. Islam tapi nggak suka syiar-syiar keislaman. Bahkan yang disiarkan agama lain. Kalau ada kegiatan, misalnya di rumah ibadah orang lain, pakai seragam yang gagah, dijaga. Ya, gitu ya. Tapi kalau ada pengajian, kalau perlu dibubarkan kalau tidak sesuai, misalnya. Ya. Ini terbalik dari ciri pengikut Nabi Muhammad. Karena dia asyida'u alal mu'min keras. Pada orang mukmin itu malah keras. Ya. Biasanya orang yang tidak cerdas karena tidak pernah ngaji di Muhammadiyah, tidak baca Robbi zidni ilma warzuqni fahma.
Ya, bukti tidak cerdas itu banyak. Misalnya rakyat minta diturunkan harga minyak goreng, diturunkan harga sembako, yang diturunkan malah volume suara adzan di masjid-masjid. Itu kelihatan, bodohnya itu kelihatan di situ. Ya. Tidak tahu, tidak menangkap keinginan rakyat. Itu ciri pemimpin yang bodoh seperti itu. Ya. Namun rakyat itu mengharap ini harga sembako turun, harga BBM turun, harga minyak goreng turun, malah yang diatur supaya turun itu cuma volume suara adzan di masjid-masjid. Kelihatan bahwa kurang mikir. Ya. Karena tidak dikarakteri sebagai orang yang cerdas dengan Rabbi zidni ilma warzuqni fahm. Maka ketika seorang ulama Islam dari Sumatera Barat, Buya Sultan Mansur, datang ke Pekalongan mengunjungi saudaranya, familinya, ya, yang menjadi orang alim di Pekalongan, namanya Ki Haji Ghaffar Ismail. Setiap Selasa malam itu ada pengajian di Pekalongan. Nah, pada satu hari Kiai Ghaffar Ismail itu mengundang pembicara dari Jogja, namanya Kiai Ahmad Dahlan. Sultan Mansur ini sudah mendengar ada kiai yang tersohor membawa pembaharuan, namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan dari Yogyakarta. Mendengar di tempat saudaranya itu ada pengajian di Pekalongan yang mengisi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Maka beliau datang mendengarkan ceramah Kiai Dahlan itu. Beliau sangat tertarik, wah ceramahnya ini mencerahkan dan bagus. Tapi kata Kiai Dahlan, kata Buya Sultan Mansur, aku belum percaya. Karena orang yang bicara bagus, menggerakkan ini belum tentu dia seorang ulama. Karena kalau seorang ulama itu mempunyai ciri khusus yang tidak dimiliki hanya sekedar oleh orang pinter. Apa? Yang pertama adalah sholat subuhnya selalu berjamaah di masjid. Maka beliau kemudian datang ke Yogyakarta, ke rumah Kiai Dahlan di Kauman. Kemudian Kiai Buya Sultan Mansur bertanya, Kiai saya ingin banyak bertanya kepada Kiai tentang ceramah Kiai waktu di Pekalongan. Saya datang dari Minangkabau jauh sana, tapi saya sekarang ini ada keperluan tidak bisa sekarang. Bolehkah saya besok sesudah subuh ketemu Kiai? Kiai Dahlan mengatakan, silakan. Ya baik, nanti saya ketemu di Masjid Besar Kauman, subuh ya. Gitu. Ya. Nah, maka Buya Sultan Mansur sebelum subuh sudah datang ke Masjid Besar Kauman itu. Itu datang, dia lihat, Kiai Dahlan sudah ada di masjid, sudah ya lebih dulu. Beliau sudah dilihat, sudah sholat di situ, kemudian berzikir, baca Quran, sampai subuh. Oh benar ini orang alim. Tapi masih satu lagi yang ingin dicoba, apa? Orang alim itu dermawan. Maka lain hari Buya Sultan Mansur datang lagi ke rumah Kiai Dahlan menjelang zuhur. Kiai, saya itu ingin bersama sholat di masjid besar nih, tapi pakaian saya ini kelihatannya najis, bolehkah saya pinjam sarung Pak Kiai? Oh sebentar kata kita, diambilkan. Yang dipinjamkan itu sarung batik tulis yang halus, yang baru, bukan sarung bekas. Ya. Padahal baru ketemu 2 kali. Maka Buya Sultan Mansur, nah inilah, ini benar-benar seorang ulama. Jadi sholat subuhnya jelas. Yang kedua apa? Kedermawannya. Tidak ada kecurigaan, orang baru kenal pada waktu itu yang namanya batik tulis halus itu harganya mahal.
Dipinjamkan, bukan sarung yang sudah bekas yang jelek. Ya, memuliakan tamu, ini benar seorang ulama. Maka kemudian beliau bergabung dengan Muhammadiyah dan pernah menjadi salah satu tokoh di pimpinan pusat Muhammadiyah. Nah, jadi sholat subuh itu juga merupakan ciri khas dari masjid-masjid Muhammadiyah. Jadi masjid-masjid Muhammadiyah itu di masa Kiai dan para santrinya itu selalu penuh di waktu sholat, terutama di waktu sholat subuh. Ya. Jadi tidak begitu riuh terdengar dari luar, tapi ketika didatangi, oh masjidnya penuh. Karena banyak masjid yang dari pagi itu speakernya sudah keras di mana-mana. Ternyata hanya kaset diputar, ditinggal tidur sama merbotnya. Ya. Begitu jamaah subuh, pemain tunggal, ya dia yang adzan, dia yang qomat, dia yang imam, gitu ya. Makmumnya sendiri. Habis itu di setel lagi kasetnya, gitu ya. Itu. Nah itulah Islam yang belum mukmin. Artinya belum menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita harus kembali, orang Muhammadiyah itu harus mengembalikan karakter dan identitasnya sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengembalikan masjid ya sebagai pusat dari gerakan membangun masyarakat. Karena basic pembangunan masyarakat itu adalah masjid, itu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, itu yang dilakukan pertama kali 3 hal. 1, membangun masjid. Membangun masjid yang sederhana, tetapi masjid yang hidup dan menghidupkan. Sehingga orang-orang kafir Quraisy Mekah itu mengejek Rasulullah dan para sahabatnya yang membangun masjid itu sederhana. Mereka merasa lebih pantas memakmurkan masjid, kami lebih pandai memakmurkan masjid dibanding Nabi Muhammad itu dan pengikutnya. Karena masjid yang saya urus, yang kami urus di Mekah, Masjidil Haram, lebih megah, bangunannya lebih bagus, kami berikan fasilitas yang baik. Maka oleh Allah ditegaskan dalam surah At-Taubah pada ayat yang ke-17. Maka nalil musyrikina aya'muru masajidallah. Ya, syahidina ala anfusihim bil kufar. Ulaika habitat a'maluhum wa finnari khalidun. Tidaklah layak, tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah. Syahidina ala anfusihim bil kufar. Sedang mereka sendiri mengakui bahwa dirinya ingkar. Maka sia-sialah amal-amal mereka itu dan mereka akan kekal berada di neraka. Jadi ketika orang-orang kafir, orang musyrik Quraisy itu merasa dia telah memakmurkan masjid Allah dengan memelihara bangunan Masjidil Haram yang bagus dibanding Nabi Muhammad dan pengikutnya yang baru sampai kota Yathrib hanya sholat berjamaah, beraktivitas di masjid yang bangunannya sederhana. Maka Allah dalam ayat berikutnya, ayat ke-18 menyatakan, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa attaz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Hanya saja innama ya,
Ini jumlah khobariyah ya, yang menunjukkan sifatul lazimah. Hanya saja yang benar-benar bisa memakmurkan masjid Allah adalah man amana billahi wal yaumil akhir. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa aqamas shalah, menegakkan shalah, wa atuz zakah, membayar zakat. Ya, walam yahsya illallah, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan mereka itu dijadikan orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuk. Kata fa'asa, mudah-mudahan itu, kalau itu diucapkan oleh makhluk artinya pengharapan. Kalau itu dinyatakan oleh Allah itu adalah janji. Jadi Allah berjanji, fa'asa ulaika, kepada mereka yang memakmurkan masjid itu, ayyakunu minal muhtadin, akan dijadikan orang yang mendapat petunjuk. Jadi Allah menyatakan yang memakmurkan masjid Allah itu bukan mereka yang bisa merawat masjid itu dengan megah dan bagus. Takmir itu bukan mereka yang mengurus bangunan masjid saja. Sehingga masjidnya megah, bagus sekali, menaranya tinggi, mahal. Ya, lantainya granit yang mahal ini. Ya. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Nah, yang memakmurkan masjid Allah sekalipun masjidnya sederhana, tapi mereka itu betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir. Dibuktikan dengan apa? Aqimis sholat. Mereka menegakkan sholat. Bukan mengerjakan sholat, menegakkan sholat. Aqimis sholat. Yaitu sholatnya mengikuti Rasulullah SAW dengan cara sholat berjamaah ketika itu sholat wajib. Ya. Khairus sholati minal mar'i fi baitihi illa sholatul maktubah. Nabi menyatakan sebaik-baik sholat itu di rumah mereka masing-masing. Kecuali sholat yang diwajibkan. Jadi kalau sholat diwajibkan itu di masjid, tidak di rumah. Dan Rasulullah SAW belum pernah sepanjang hayatnya sholat wajib di rumahnya kecuali sakit yang sangat keras. Beliau selalu sholatnya dikerjakan secara berjamaah di masjid. Ya. Sekarang ini ada contoh yang sesat itu di sinetron-sinetron itu ya. Sholat wajib di rumah, bapaknya jadi imam, istri dan anak-anaknya makmum, itu keliru. Enggak ada contohnya zaman Nabi. Nabi tidak mengajarkan sholat wajib di rumah. Sholat wajib dia berjamaah di masjid. Nah, ini warga Muhammadiyah harus tegas ini. Ya. Apa? Sholat berjamaah ya di masjid, itulah. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'hu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruka'an sujjadan. Kamu menyaksikan pengikut Muhammad itu selalu sholat. Mereka rukuk dan sujudnya bersama-sama, artinya bersama. Nah, maka program-program menggerakkan rakyat dan masyarakat untuk sholat berjamaah di masjid harus menjadi prioritas program di Muhammadiyah. Ini memuhammadiyahkan, mengimankan orang-orang muslim supaya dari muslim menjadi mukmin dengan aqimis sholat, gerakan sholat berjamaah. Jangan seperti orang kafir, orang musyrik berbangga dengan bangunan masjidnya. Nah, ini itu makana lil musyrikina ayamuru masajidallah. Nah, ya. Dulu Gubernur Jakarta Pak Ahok alias Basuki Cahayapurnama itu membangun masjid bagus di Jakarta, namanya Masjid Hasyim Asy'ari. Ya. Masjidnya bagus, Pak. Yang bangun mengatakan dia bukan muslim. Nah, ini yang ayat 17 tadi, maka nalil musyrikina ayamuru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufar.
Ulaika habitat a'maluhum wa finnari jahannam. Loh, ayatnya jelas ini, ayat 17. Ya. Kita jangan ikut-ikutan bahwa masjid itu harus megah, bagus, nanti dulu. Yang lebih penting itu tegaknya sholat berjamaah. Sama dengan Masjid Kuba ketika dibangun, diledek oleh orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Lah, apa Muhammad itu memakmurkan masjid, masjidnya jelek, gak terawat. Lebih pandai kami memelihara Masjidil Haram sangat bagus. Maka innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Yang pertama, aqimis shalah dulu. Nah, maka kemakmuran masjid itu diukur dari jumlah jamaah yang hadir di masjid ketika sholat wajib. Nah, maka dulu ketika kami di Jogokarian, ya, Muhammadiyah Ranting, kebetulan ada masjid yang kita kelola tahun 1999 itu. Saya adakan pendataan dulu. Warga kampung Jogokarian itu waktu itu 907 kepala keluarga. Jumlah jiwanya 2.973 jiwa. Jumlah muslimnya 2.642. Jumlah mukmin muslim yang mukalaf, artinya yang sudah wajib mengerjakan sholat itu 1.839. Tapi ternyata muslim yang belum sholat itu masih 816. Muslim yang belum sholat. Nah, muslim yang sudah berjamaah ke masjid paling ya 30 orang, 35 orang. Gitu. Nah, maka program yang kami lakukan pertama kali adalah membuat gerakan mensolatkan orang hidup. Ya, karena 1839 itu yang sudah wajib sholat, masih ada 816 yang belum sholat. Maka saya bentuk tim untuk mengunjungi rumah, menawarkan program sholat, ya, program pembinaan pembelajaran sholat yang baik, lengkap dengan terjemahnya. Dari pintu ke pintu kita kunjungi sambil silaturahim, sambil memberi ya sekedar hadiah apa yang kita di masjid adakan program. Alhamdulillah tahun 2003 itu tinggal 315, tahun 2009 yang belum sholat tinggal 27. Nah, kemudian setelah itu tahun 2000, tanggal 15 Mei saya mulai gerakan sholat berjamaah ke masjid. Kami mulai dengan mengundang pakai surat undangan. Ya, saya cetak seperti undangan pengantin yang bagus. Saya kutipkan tadi hadis-hadis keutamaan sholat berjamaah. Seperti kalau undangan pengantin mengutip surat Ar-Rum ayat 21, surat An-Nisa ayat 1, doa Sayyidina Muhammad SAW pada Sayyidina Ali dan Fatimah Zahra ketika menikah. Kan biasanya begitu dulu lampiran. Kemudian tim ini mengantar undangan by name ke rumah-rumah warga. Orang terkejut juga, Pak ini undangan siapa menikah? Enggak, ini undangan sholat berjamaah gitu ya. NB, setiap subuh kami sediakan kopi susu dan sekedar snack. Ya. Ternyata banyak orang yang datang sholat subuh itu. Mulai meningkat. Ya, karena kalau diadzani itu enggak datang karena dianggap biasa ya. Karena adzan itu sebenarnya kan mengorganisir, memobilisasi. Fa'adzin finnasi bil hajj. Dan adzanilah manusia untuk berhaji. Maka ada organisasi hajinya ya.
dari kementeriannya ada, sampai dengan swasta membentuk Biro Perjalanan Haji, masyarakat bentuk kelompok bimbingan ibadah haji. Jadi sholat itu mestinya juga ada gitu, kelompok-kelompok yang menggerakkan itu. Itu namanya adzan, fa'adzin. Dan adzanilah manusia untuk berhaji. Nyatanya haji sampai ditolak-tolak, karena digerakkan. Sementara sholat ini belum ada yang menggerakkan. Di Kementerian Agama itu ada Direktorat Penyelenggara Haji. Ada Direktorat Zakat, Direktorat Wakaf. Yang belum ada Direktorat Sholat. Ya, karena mungkin haji dianggap ada uangnya, zakat ada uangnya, wakaf ada uangnya, maka dikelola. Ya. Padahal sholat itu uangnya banyak, Pak. Kalau orang sholat berjamaah ke masjid itu sumber kesejahteraan itu. Coba aja pakaian orang yang ke masjid sholat itu. Wah, itu kalau jadi industri luar biasa, dari pecinya, bajunya, sarungnya ya. Ini saya buktikan, kami buat peci batik Jogokarian. Nah, sekarang ini 30 kepala keluarga hidup dari membuat ini. Artinya apa? Kita baru mengelola pecinya saja sudah sejahtera untuk sholat ya. Belum bajunya ini, kita buat baju batik khusus Masjid Jogokarian. Ya, ini harus antri karena pembatiknya ini ditulis batik tulis itu hanya 8 orang. Pesanan banyak sekali. Harus antri. Kemudian kalau kita bisa menggarap sarungnya juga, ini industri semuanya. Jadi sholat itu juga sumber kesejahteraan. Semua ibadah orang Islam itu sumber kesejahteraan. Cuma Islam ini sampai hari ini masih menjadi rahmatan lil alamin. Belum menjadi rahmatan lil mu'minin wal muslimin. Haji contoh. 2018 itu data dari Islamic Development Bank, jamaah haji seluruh dunia yang haji di Mekah, Madinah dan sekitarnya membelanjakan uang mereka itu dalam 4 bulan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, itu mencapai 950 triliun kalau dirupiahkan. Belanja jamaah haji selama 4 bulan. Siapa yang menikmati? 40% itu untuk biaya transportasi udara. Artinya apa? 2 perusahaan besar pesawat terbang itulah yang dapat untung dari haji. Boeing dan Airbus. Jadi kalau nggak ada haji, nggak ada umroh, itu 2 perusahaan pesawat ini bisa-bisa bangkrut itu. Ya. Karena pesawat besar itu hanya dibuat oleh Boeing dan Airbus. Antonov nggak laku ya, buatan Soviet itu untuk angkutan. Padahal angkutan haji sebagian besar dari embarkasi keberangkatan sampai ke Jeddah itu semuanya pesawat besar ini buatan Boeing atau Airbus. 40% tuh Pak, dari 950 triliun itu baru haji, belum umrohnya. Yang menarik, 15% belanja jamaah haji itu untuk oleh-oleh, 15%. Siapa yang menikmati? Dari peci, sorban, jubah, tasbih, sampai boneka onta yang bisa nyanyi marhaba, itu buatan Cina sebagian besar. Orang pulang haji pakai jubah made in China, sorbannya made in China, pecinya made in China, oleh-oleh anaknya made in China. Negara komunis itu yang menikmati 15% dana haji. Sering saya guyon kalau ada Ustadz ke Masjid Jogokarian, saya lihat kalau pakai jubah. Kalau made in China, wah Ustadz ini tidak soleh ekonomi. Tidak memperkaya kaum muslimin ini, justru memperkaya kaum komunis itu. Ini haji. 15% lagi untuk angkutan darat. Kalau dulu Eropa ya, karena dulu mobil-mobil di Saudi itu kan bis-bisnya itu dulu Scania, Mercedes-Benz, sekarang ini mobil-mobil Cina juga. Ya. Nah.
Kemudian Saudi hanya dapat 10% dari penjualan aftur pesawat dan land arrangement, ya, penginapan atau hotel-hotelnya itu. Paling sedikit Saudi dapat. Ya. Apalagi ketika hari ke-10, 11, 12, 13 Dzulhijjah di Jabal Kurban Mina, itu domba, hanya domba, belum sapi sama untanya ya. Domba yang disembelih itu 2.900.000 ekor. Semuanya diimpor dari New Zealand. Jadi kurbannya jamaah haji itu 2.900.000 ekor, itu dibeli dari New Zealand. Peternak New Zealand yang bukan negara muslim, itu yang mendapat keuntungan. Inilah Islam sebagai rahmatan lil alamin, tapi belum menjadi rahmatan lil muslimin wal mukminin. Saya hitung di Indonesia itu kurban dan akikoh rata-rata setahun itu sekitar 2,7 triliun. Wah, ini juga belum terkelola dengan baik. Ibadahnya kaum muslimin itu sumber kesejahteraan dunia sebenarnya. Bukan hanya kita, cuman kita justru belum banyak memanfaatkan. Ya. Nah, makanya mari kita benar-benar wujudkan Islam itu ya rahmatan lil alamin, tapi juga rahmatan lil muslimin wal mukminin. Mana yang bisa diambil oleh kaum muslimin, ambil, kerjakan untuk sumber kesejahteraan kita. Jangan sampai orang lain makmur dari Islam, meskipun mereka membenci Islam, tapi mereka bergantung hidupnya dari Islam. Maka semakin banyak kaum muslimin di dunia ini sekarang mulai berubah dunia itu. Amerika sekarang ada undang-undang anti-Islamofobia. Amerika ini, PBB juga sudah membuat hari, ya, pernyataan hari anti-Islamofobia. Rusia sekarang menyatakan banyak, ya, dukungan kepada Islam dan lain sebagainya. Justru malah di Indonesia ini, sekarang ini banyak yang memegang jabatan, mulutnya itu busuk terhadap orang Islam. Nah, ini penyakitnya penjilat dari dunia. Mereka selalu mengatakan yang tidak enak kepada kaum muslimin, padahal mereka hidup dari pajak yang dibayar oleh orang Islam. Sebentar lagi akan tumbang orang-orang yang jahat seperti ini, insya Allah. Ya. Mereka ini hidup dari kaum muslimin, kok suaranya itu loh tidak nyaman di telinga umat Islam. Rasakan sebentar lagi akan digulung oleh zaman. Gak mungkin Allah ridho kaum mukminin, kaum muslimin diperlakukan zalim. Tidak mungkin Allah ridho dari dulu. Ya. Begitu kuatnya Fir'aun dengan tentaranya, dengan para pengusahanya seperti Korun, dengan teknokratnya seperti Haman, dengan ulama-ulama penjilat seperti Bal'am. Nah, itu zaman Fir'aun. Fir'aun juga digulung oleh Allah hanya dengan orang yang justru dipelihara oleh istrinya, yaitu Nabi Musa. Siapa yang bayangkan Fir'aun bisa dijatuhkan itu? Bayi laki-laki yang dianggap nanti potensial aja sudah dibunuh. Fir'aun jatuh. Bung Karno ketika didukung oleh semua partai yang tidak pro dengan kekuasaan Bung Karno dibubarkan semua itu. Masumi, PSI, ya, organisasi Islam yang kritis pada pemerintah, HMI bubarkan. Ya. Seakan-akan sudah tidak ada kekuasaan lain lagi. Tahun 55 itu sampai ketika Chou En-lai datang ke Indonesia, Bung Karno ngomong, Tuan Chou, lihat rakyatku ini, semua ada di kantongku. Kalau aku kata merah, mereka ikut merah. Kalau aku katakan hijau,
semua ikut hijau. Disanjung, dipuja, wah luar biasa. Sampai penyanyi remaja yang terkenal waktu itu namanya Lilis Suryani itu mempersembahkan lagu. Laguku ini akan ku persembahkan pada Paduka yang agung serta mulia. Ya, gitu. Manipol Usdek, haluan negara kita adalah karya Paduka yang mulia. Tahun 63 MPR mengangkat Bung Karno presiden seumur hidup, pemimpin besar revolusi, ulil amri atau ribi syauka. Ya. Tahun 63 Pak. Mulai tahun 65 para pelajar mahasiswa dengan lantang mengatakan, cuma 2 tahun selisihnya Pak. Bung Karno anjing peking mahmilup kan, Bung Karno tukang kawin mahmilup kan. Akhirnya Bung Karno dilengserkan, diganti Pak Harto. Padahal kalau secara hitungan politik sepertinya sudah tidak ada lagi kekuatan politik yang bisa. Fir'aun jatuh, Soekarno jatuh, Pak Harto pun juga dulu begitu kuat. 96 dipilih oleh MPR, presiden untuk ke-6 periode. Itu juga 98, beliau mengundurkan diri. Itu yang begitu kuat, apalagi gitu ya. Jatuh itu, apalagi. Om Fir'aun, Soekarno, Soeharto aja jatuh, apalagi. Ini. Jangan pernah takut menyampaikan kebenaran. Ini. Nah, tapi syaratnya tadi, masjid makmurkan. Gerakkan. Karena dari masjidlah langit itu akan senantiasa mempersaksikan keimanan itu dan akan memberikan perlindungan. Ini dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika dilantik jadi khalifah, beliau mengatakan fa innaka yauma ala khilafatin nubuwah. Kalian sekarang berada dalam lindungan khilafah nubuwah. Ya, tapi sepeninggalku nanti kamu akan mendapatkan malikan adudon. Ya, raja yang keras kepala karena bodoh. Gitu, ya. Apa? Wa umatan syia'an, sementara umat terpecah belah. Wa daman mubahan, darah mudah tertumpah tanpa perlindungan hukum. Ya, setiap kebenaran ditegakkan seakan-akan kebenaran itu tersapu oleh kebatilan demikian cepatnya. Kalau kalian mendapatkan keadaan seperti itu, kembalilah ke masjid dan jadikan Al-Quran sebagai pedoman. Nah, jadi kembali ke masjid. Nah ini, maka gerakan memakmurkan masjid itu adalah meminta perlindungan Allah. Masjid itu benteng perlindungan. Jadi kalau kita bergerak mengajak umat muslim menjadi mukmin dengan memakmurkan, mengisi soft-soft di masjid, ini aqimis shalah, perlindungan Allah akan diberikan. Nah, kemudian yang kedua, waktu zakat. Memakmurkan masjid itu apa? Membayar zakat bagi yang sudah memiliki kemampuan. Tetapi bagi pengurus masjid, tugasnya adalah menjadikan jamaahnya itu mampu membayar zakat. Caranya apa? Himpunlah dana masjid ini, jangan hanya untuk bangunan. Jadi kalau di Jogokarian itu kami beri banyak kotak, sekarang ada 12 kotak infak, 12 rekening. Ya, rekening untuk ekonomi, pemberdayaan ekonomi, rekening untuk perawatan masjid, rekening untuk kebencanaan, rekening untuk ya air minum, rekening untuk nasi Jumat, kemudian ada 2 rekening yang istilah kita ad hoc, yaitu untuk buka puasa dan untuk kalau ada kegiatan monumental seperti kemarin kami membuka untuk donasi kapal selam. Masya Allah, justru dengan itu
kegiatan memakmurkan ekonomi jamaah ini yang mendapat respon yang paling besar. Ya. Bahkan tidak hanya dari jamaah kita. Jadi setiap subuh hari Sabtu dan Ahad, semua yang sholat subuh kami berikan voucher belanja. Untuk belanja di, kalau dulunya hanya 43 UMKM binaan masjid, sekarang sudah menjadi 93 UMKM binaan masjid. Kami sebulan itu mensubsidi jamaah itu 1 miliar untuk belanja. Tapi uang masuk untuk itu lebih besar. Padahal kita tanpa proposal, tanpa ini, tapi orang melihat kemanfaatan ini Masya Allah. Ya. Ramadan ini seluruh dana kegiatan kita dan infak yang terhimpun pra-Ramadan sampai Idul Fitri itu mencapai 7 miliar. Kira-kira 2 bulan ini. Justru karena tadi bukan bangunan fisik, maka banyak orang yang singgah waktu Lebaran ini ya, sholat subuh itu udah sampai jalan ditutup karena jamaah pengen melihat. Mereka bertanya, Pak, masjid ini sederhana kok jamaah banyak sekali yang pengen sholat di sini ini apa? Ya di situ sebetulnya karena fungsi masjid kita optimalkan, yaitu tempat membangun kesejahteraan rakyat. Jadi jangan sampai masjid itu seperti orang kafir hanya diurus bangunannya, tidak diurus jamaahnya. Tidak boleh ada orang yang lapar, ada masjid harus memikirkan fakir miskin harus tercukupi. Jangan sampai kita dikatakan oleh Allah mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Anak yatim tidak terurus. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak mengajak memberi makan orang miskin. Dan yang kedua, tidak boleh ada anak putus sekolah atau kuliah karena biaya. Kalau nggak mampu, masjid yang akan membayar biaya sekolah mereka. Nah sekarang apa yang terjadi? Sekolah-sekolah itu potong kompas, nagih SPP-nya ke masjid. Pak ini, nah ya, apalagi sekolah-sekolah Muhammadiyah itu. Jadi ya, muridnya yang warga kami, jamaah kami ya ditagihnya ke masjid SPP. Dan ternyata respon ini jauh lebih besar, artinya biaya yang kita terima daripada yang kita keluarkan masih lebih banyak biaya masuk. Jadi jangan pernah khawatir ketika kemudian masjid ini memakmurkan masyarakat. Pasti masyarakat akan memakmurkan masjid dengan sendirinya. Yang nggak bisa usaha, kita kasih modal usaha. Ya, hanya dengan qardul hasan, nggak boleh ditagih. Tapi kalau mereka nggak berjamaah, baru ditagih jamaahnya, maksudnya dikasih SP. Ya, Anda sudah 3 hari tidak nampak ke masjid, ya, mohon besok kembali berjamaah itu. Tapi utangnya nggak ditagih. Ini, jadi ternyata apa? Alhamdulillah sekarang ini bukan hanya uang nggak kembali pinjaman tuh. Sekarang ditawari pinjaman tuh nggak pada mau. Lebih suka mereka menabung dan berinfak daripada pinjaman. Kami dapat dana bergulir dari OKOC, dari Kitab Bisa, dari Bank Syariah Mandiri, dari mana untuk digulirkan, tidak laku Pak. Karena jamaah nggak mau pinjam. Jamaah alhamdulillah semangatnya menabung itu luar biasa. Ya. Karena sholatnya, jadi ketika sholat itu terbina dengan baik, muamalahnya akan baik. Karena pengalaman di tempat lain, ada BMT dan lain sebagainya itu banyak yang nggak bayar utang. Karena Pak, lah sholatnya nggak dibina. Jadi yang penting hakimi sholat, bina sholatnya. Kemudian pemberdayaan ekonominya gitu. Walam yakhsha illallah, artinya kekhawatiran mereka tidak bisa bekerja, tidak bisa sekolah, tidak bisa makan, semuanya diatasi oleh masjid. Nah, sehingga masjid menjadi sumber kesejahteraan rakyat. Nah, maka
warga masyarakat senang berjamaah di masjid, selalu penuh, baik di dalam ya sholat 5 waktu maupun aktivitas lain. Nah ketika orang datang ke masjid, Allah akan melindungi orang-orang yang ada di masjid itu. Ya, inilah umat Islam berada dalam benteng yang paling kokoh ketika umat Islam ini berada dalam lindungan Allah di rumah-rumah Allah, yaitu di masjid-masjidnya. Maka walam yahsya illallah, tidak akan takut kepada yang lainnya kecuali hanya kepada Allah. Ya, gitu. Maka insya Allah saya juga pagi tadi jam 3 datang ke sini, saya lihat banyak di sana ada infak sembako, ada infak pembangunan, ya alhamdulillah mudah-mudahan nanti bisa berkembang. Tetapi yang lebih penting marilah kita pikirkan jamaah kita ini supaya mereka punya kedayaan ekonomi melalui aktivitas yang dilakukan oleh masjid. Supaya Pak, Islam menjadi rahmatan lil muslimin wal mukminin, tidak hanya rahmatan lil alamin. Ya, usahakanlah apa yang bisa kita produksi, jangan membeli kepada pihak yang lain. Prioritaskan kepada upaya membangkitkan ekonomi masyarakat Islam. Ya. Insya Allah kita akan berjaya. Ketika 98 krisis ekonomi ternyata bukan para konglomerat itu yang tangguh dan bisa bertahan. Ekonomi Indonesia bertahan justru karena ekonomi tradisional masyarakat yang nyimpen uangnya itu di kasur, ya, di tabungan di rumah, bukan di bank. Yang di bank itu kan hanya dijamin 2 miliar, di atas 2 miliar tidak ada jaminan dari ya, lembaga penjamin simpanan LPS itu. Jadi kalau panjenengan nyimpan uang di bank lebih dari 2 miliar, kalau terjadi rush penarian uang di bank, krisis keuangan, tidak dijamin oleh pemerintah, kecuali hanya 2 miliar. Nah maka ketika itu terjadi krisis dulu, ternyata orang yang nyimpan uang di rumah mereka, kekayaan di rumah, lebih aman daripada yang di lembaga-lembaga perbankan. Artinya itu yang menyelamatkan ekonomi Indonesia. Ya, konglomerat-konglomerat yang hidup dari fasilitas kekuasaan itu roboh semua. Ya. Nah, alhamdulillah, karena ada sekelompok umat Islam itu yang sangat memperkaya kelompok lain. Satu contoh begini, kemarin ada rombongan datang dari Jawa Timur juga ke masjid, langsung nanya, Pak ini masjid Muhammadiyah ya Pak? Loh kok tahu? Lah nggak boleh merokok di sini. Kan yang mengharamkan rokok itu Muhammadiyah. Benar nggak Pak? Oh saya bilang begini, tidak. Orang Muhammadiyah itu memandang seluruh aktivitas hidupnya itu ibadah. Nah, ibadah itu selalu ditandai ada doa sebelum mengerjakannya, ada kaifiyah mengerjakannya, dan ada doa sesudah mengerjakannya. Jadi kalau orang mampir ke masjid, buang hajat di masjid, kita layani karena sedang beribadah. Karena mereka ke kamar kecil itu ada doa sebelum masuk, kaifiyah harus masuk kaki kanannya dulu, kaki kirinya dulu, nanti keluar kaki kanannya dulu, dan sudah keluar dia berdoa lagi. Alhamdulillahilladzi adzhaba anil adza wa afani. Orang mau numpang tidur di masjid boleh, karena itu ibadah. Karena sebelum tidur ada doa, bismika Allahumma ahya bismika amut. Ya, sunnahnya tidur diawali dengan menempel tangan kanan ke pipi gini. Kemudian selesai tidur dia akan berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ada doanya. Lah kami melihat merokok itu bukan ibadah karena tidak ada doa sebelum merokok. Nah, tidak ada kaifiyah tata cara merokok, apakah menyalakannya dengan rokok di tangan kiri, korek tangan kanan, bagaimana mengeluarkan asapnya, itu tidak ada tuntunannya. Dan sesudah merokok doanya apa? Nah, maka orang Islam itu hidupnya seluruhnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka kami tidak merokok karena itu bukan ibadah. Itu, ya. Hanya itu saja.
Nah, ternyata rokok ini yang menjadikan orang terkaya di Indonesia ini terbentuk. Jadi 10 orang terkaya di Indonesia yang nomor 1, 2, 3 ini pengusaha rokok semua. Paling kaya di Indonesia itu pemilik rokok Jarum, yang kedua Gudang Garam, ketiga Sampurna. Yang Muslim hanya 1, urutan ke-9 tuh Pak Khairil Tanjung. Jadi 10 orang terkaya di Indonesia itu yang Muslim cuma 1. Yang 3 ini semuanya kaya karena rokok. Ya ini kan disumbang oleh panjenengan kiai-kiai yang menghalalkan rokok. Jadi saya baru setuju kalau rokok itu boleh, terutama di masjid, kalau nanti NU sudah punya pabrik rokok. Sehingga kiai-kiai NU kaya raya, jadi orang terkaya nomor 1, 2, 3 gitu, wah nanti pesantrennya semuanya gratis. Nah, bayangkan perokok di Indonesia itu 110 juta. Harga rokok sekarang rata-rata perbungkus 20.000. Satu hari transaksi rokok di Indonesia itu 20 triliun satu hari. Maka pengusaha rokok itu kaya raya. Ya. Nah, maka kalau Kiai menghalalkan rokok, sebaiknya Kiai mendorong NU mendirikan pabrik rokok. Insya Allah akan jadi organisasi besar. Nanti seluruh pesantren akan gratis. Seluruh panti asuhan gratis. Tapi haram! Kalau pakai mendalil rokok tidak haram, sementara umat sampean miskin. Zolim sampean, saya bilang begitu kemarin diskusi di masjid begitu. Karena kami dikomplain, masjid kok nggak ada asbak katanya begitu. Ya kalau masjid memberikan sabun untuk orang yang ke kamar mandi boleh, tapi masjid menyediakan asbak, zolim. Siapa yang menikmati? Jadi sekarang itu otak harus diwaraskan. Jadi jangan emosi hanya karena ini terus, wah, mana yang mengharamkan? Bukan itu. Kemanfaatan bagi kesejahteraan rakyat itu penting. 20 triliun per hari itu kalau bisa digeser gitu, wah Masya Allah, luar biasa itu. Jadi kami sering sekali itu dikomplain jamaah yang datang karena tidak ada fasilitas merokok itu. Ya, makanya ya saya jelaskan terpaksa diskusi-diskusi itu kita sampaikan. Nanti kalau Pak Kiai kesini lagi, kalau sudah bisa bawa dalil, ini dalil yang sahih, doa sebelum merokok gitu ya. Nanti saya sediakan asbak. Jadi ini insya Allah masjid itu kalau kita sungguh-sungguh mengelolanya, Allah akan memberikan petunjuk bagi kemuliaan kaum muslimin. Ya. Maka sekalipun masjid kecil di tengah kampung, yaitu masjidnya akan mendatangkan ya, kesejahteraan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi mereka yang berlindung di rumah-rumahnya, karena masjid adalah buyutillah fil ard, rumahnya Allah di bumi. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi ahli-ahli masjid. Amin. Aku qouli hadza wa nastaghfiruh, innahu huwat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.